Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif. Nomor induk mahasiswa saya 0558389111. Saya adalah mahasiswa semester 2 program studi Sains Data dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas 2 struktur data ya. Saya akan mulai pembahasannya. Di sini ada yang pertama, buatkan program Java untuk mengimplementasikan struktur data stack metode LIFO. Last in first out 8 integer. Ini saya sudah siapkan karena waktunya maksimal di 15 menit. Ini untuk yang LIFO ya. Di sini untuk LIFO-nya sederhana saja. Jadi di sini memang menggunakan stack ya. Kemudian dalamnya kita buat objeknya dulu. Kemudian kita akan tampilkan ya bahwa ini sedang memproses push-nya. Nah, di sini datanya ya, ada beberapa data yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu kita looping sini ya, untuk setiap integer di dalam array data kita simpan dalam variabel nilai. Kemudian variabel nilai tersebut kita push ke dalam objek stack ini. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan nilai yang di-push itu apa saja. Kemudian di sini akan ditampilkan datanya sebelum dilakukan pop ya. Nah, kalau di stack pakainya pop. Kemudian di sini adalah proses untuk pop. Jadi saya membuat alert di setiap prosesnya. Nah, di sini ada di sini adalah menampilkan pop yang pertama dan juga pop yang kedua. Ya, ini biar kelihatan siapa yang duluan. Kemudian menampilkan isinya setelah ada popnya, execute-nya. Nah, di sini kelihatan push-nya ada beberapa dari 10 sampai dengan 80. Jadi isinya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian proses pop-nya yang di pop pertama adalah 80 ya. Nah, ini kemudian pop yang kedua adalah 70. Nah, ini artinya last in first out. Nah, isi stack-nya sisa 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, jadi konsep LIFO itu data yang terakhir masuk ke dalam stack-nya akan menjadi data yang pertama kali keluar. Ya. Jadi kayak istilahnya kayak tumpukan piring kayak gitu. Nah, ini yang diambil bukan yang paling bawah, tapi yang paling atas dulu, yang paling gampang dulu. Kemudian kalau di permintaannya analisis kompleksitas waktu operasinya ya. Untuk kompleksitas waktunya karena yang diambil adalah penambahan dilakukan langsung di bagian atas seperti piring tadi, tanpa perlu menelusuri elemen yang lain, maka prosesnya akan jadi sangat cepat dan sangat efisien. Itu kalau pakainya LIFO. Ya, ini mungkin bisa digunakan untuk history atau undo, redo, mungkin itu menggunakan ini.
Itu untuk yang LIFO ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang VIVO, sama cara kerja VIVO. Nah, kalau di sini saya membuat karena queue ya, queue itu kayak antrian, jadi kayaknya pengennya buat antrian gitu. Jadi di sini sama kita harus masukkan karena saya pakai linked list, jadi ya kita pakai utility-nya itu. Kemudian di sini ada saya tampilkan pertama penambahan antrean, kemudian di sini antrean add ya. Kalau queue pakainya ini. Kemudian ini beberapa yang sudah saya masukkan. Nanti sampai dengan nah di sini poll. Kalau tadi yang LIFO itu pakainya stack itu pakainya pop ya. Kalau di sini itu pakainya poll ya. Nah, di sini siapa dulu yang dilayani akan muncul di sini. Nanti kita akan buktikan di situ. Kemudian isinya. Jadi tampil awalnya sebenarnya alurnya sama dengan yang tadi, cuma ini bedanya antrean ya. Kita eksekusi. Nah, di sini ada nomor antrean 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, sampai dengan 8 masuk ya. Kemudian ini adalah antrean sebelum dilayani ya. Nah, ini proses pelayanan nih. Sekarang sudah dilayani, ini kayak di bank-bank gitu. Kemudian nomor antrean 1 sedang dilayani, nomor antrean 2 sedang dilayani, kayak gitu. Nah, ini mungkin ini bukan antrean dalam artian di bank yang sebenarnya, tapi maksudnya misalnya ada proses yang berjalan di sistem, itu bisa yang mana yang duluan masuk, itu yang diutamakan nanti. Bedanya dengan kalau LIFO itu kan last in first out ya. Jadi yang terakhir masuk, itu dia yang akan digunakan dulu. Kalau yang VIVO itu tidak, itu kebalikannya. Jadi dia yang pertama kali masuk, ya dia yang pertama kali keluar, gitu. Nah, untuk kompleksitas waktunya sama dengan VIVO, ya, karena dia tidak perlu mencari elemen yang lain di dalam antrian itu ada siapa saja, dia nggak peduli, ya. Sama seperti VIVO LIVO tidak peduli dengan siapa saja yang ada dalam stack itu, atau apa saja yang ada dalam stack itu. Nah, VIVO juga tidak peduli apa saja yang ada dalam queue itu. Pokoknya yang pertama kali siapa. Karena itu dia prosesnya juga lebih cepat gitu. Ini secara pembuatan sistem mungkin cocoknya dipakai buat kayak buffer atau penjadwalan proses ya kalau di sistem gitu. Kemudian yang ketiga program Java tentang quicksort ya. Sini quicksort ini yang agak panjang. Nah, di sini ada dalam kelas quicksort ya. Ada yang pertama main-nya di sini. Lalu saya manggil satu metode lagi, metode quicksort. Nah, ini prosesnya di sini. Di dalam main ini yang pertama saya definisikan datanya gitu ya. Di dalamnya ada apa saja, integer yang akan kita urutkan. Kemudian di sini di output ya. Outputnya adalah data sebelumnya itu seperti apa. Kemudian diproses quicksort. Kemudian nanti ditampilkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, di dalam metode quicksort ya. Nah, di sini ini metodenya. Di sini
minta parameter datanya yang akan disortir yang mana. Kemudian di sini ada yang integer low sama integer high untuk indeksnya. Ya. Kemudian di sini ada proses program untuk terus membagi array. Jadi dia di sini akan dibagi karena prosesnya quick sort itu memang seperti itu ya. Jadi dia akan dibagi antara ruas kiri dan ruas kanan berdasarkan pivotnya itu. Nah, di sini saya ngambil pivot yang paling udah yang terakhir aja, langsung dijadikan pivot gitu. Nah, kemudian saya siapkan variabel untuk menyimpan nilai yang lebih kecil dari pivot. Oke. Nah, saya outputkan di sini. Jadi pivotnya apa dulu yang ditampilkan di sini. Kemudian di sini saya looping dari indeks awal sampai akhir. Sebelum pivot itu saya looping. Kemudian di sini saya output juga ya. Jadi membandingkan antara indeks yang value-nya itu di dalam datanya tadi dengan pivot yang berapa. Kemudian di sini jika nilainya lebih kecil ya, maka kita akan pindahkan ke kiri. Nah, di sini dia akan looping terus ya. I-nya bertambah, kemudian di sini ya, ini ada filter ya. Yang penting indeksnya tidak sama baru diproses. Nah, di sini saya jelaskan tentang proses ada output yang mengindikasikan akan ada pertukaran ya antara value ini di indeks sekian dengan value ini. Kemudian ini adalah proses tukar datanya. Jadi disimpan dulu datanya di variabel yang sementara temporary, kemudian ditukarkan. Nah, di sini prosesnya tukar. Nah, kemudian nanti ditampilkan hasilnya berapa. Ya. Nah, kalau loopingnya sudah selesai, nanti pindahkan pivot ke posisi yang benar ya. Jadi kan tadi sudah dipilih tuh kiri sama kanannya. Nah, pivotnya dipindahkan. Nah, di sini kan akan ada kemungkinan akan ada kemungkinan apa namanya? Berarti pivotnya pindah ke kanan kan. Nah, di sini pivot dipindah ya. Ketika pivot dipindah ya, ini indeks pivot sebelum diposisikan. Di sini akan diurutkan lagi bagian kiri pivot dan diurutkan bagian kanan pivot. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini data sebelumnya berapa ya, kemudian ini dia ditentukan yang paling kanan pivotnya 39. Pivot 39 dengan data kayak gini. Lah ini membandingkan 45 dengan 39, membandingkan 12 dengan 39. Lah ini tukar indeks, tukar 45 berarti yang di sini indeksnya indeks ke 0 dengan 12 indeks ke 1. Nah, tukar. Kemudian hasilnya sekian. Kemudian bandingkan 78 dengan pivot 39. Ini diproses terus sampai dengan terakhir menghasilkan seperti ini sesudah. Nah, ini menjelaskan proses apa yang dilakukan sama quick sort itu ada semuanya di lognya sini. Kemudian algoritma quick sort ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau quick sort itu menggunakan pivot dan membagi antara ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kirinya itu adalah yang kurang dari pivot dan ruas kanannya itu yang lebih besar dari pivot itu tadi. Nah, nanti kalau yang di sistem sini itu pivotnya akan dipindah ditukar kan. Nah, ini yang sebelah kiri pasti sudah benar nih. Nah, cuma ada kemungkinan nggak di sini nanti pivotnya itu akan diperiksa lagi. Apakah ada yang masih belum berurutan? Nanti lama-lama akan jadi berurutan. Seperti itu seterusnya cara kerja pivot. Jadi beda dengan apa namanya bubble sort ya. Kalau bubble sort kan pasti ditukar-tukar terus gitu. Nah, kalau pivot ini nggak selalu ditukar langsung gitu. Dia cuma bagi di bagian tengahnya
mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu, taruh kiri sama taruh kanan. Nah, nanti ditukar pivotnya, kayak gitu terus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, eee, karena waktunya 15 menit, semoga tidak lebih. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.